Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wa qala aydan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbal. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Rabbul Alamin. Marilah kita selalu memuji dan bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang selalu memuji dan selalu bersyukur, dan Allah akan tambah nikmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, tidak berlebihan kiranya di kesempatan ini, insyaallah tanggal berapa? 28 Agustus 2022, 30 Muharram 143. Maksudnya empatnya 3 kali, 1444 itu maksudnya gitu. 143 berarti kan 14-nya 3 kali. Alhamdulillah tidak berlebihan kalau Muharram, di bulan Muharram ini saya dan panjenengan tetap berupaya untuk menguatkan iman, Islam, dan meningkatkan ketakwaan. Insyaallah selalu memohon kepada Allah, meminta belas kasihan kepada Allah. Nah, ini termasuk akhlak saya dan panjenengan kepada Allah. Percaya dengan pertolongan Allah, ini termasuk adab kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita yang ada di dunia ini tidak percaya dengan pertolongan Allah, bahasa anak mudanya itu gak ada akhlak ya, jadi gak ada akhlak. Jadi kita itu kalau tidak percaya dengan pertolongan Allah, maka kita itu dianggap tidak punya akhlak kepada Allah ya. Karena kita pernah bahas awal dulu, akhlak itu kan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada sesama manusia. Bahkan di dalam semua aktivitas perilaku kehidupan kita itu, bahkan terhadap hewan, bahkan terhadap tumbuhan, itu ada syariatnya, ada aturannya. Maka dari itu kita akan belajar dari beberapa peristiwa yang dialami oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara khusus. Jadi kalau kemudian kita berbicara tentang pertolongan Allah terhadap para nabi dan rasulnya, itu banyak. Ketika berbicara tentang Muharram, ini momen yang tepat bagi saya dan panjenengan, meskipun ini menghujung ya, momen yang tepat saya dan panjenengan itu harus berupaya untuk berubah menjadi lebih baik, insya Allah. Kenapa? Rasulullah mengingatkan orang yang beruntung tambah usia tambah taat, berarti kebalikannya orang yang rugi itu celaka, naudzubillah min dzalik, tambah usia tambah maksiat. Apakah ini realitasnya ada? Ya kita tanya Bapak Ibu
ada nggak di antara orang-orang yang hidup di dunia itu tambah usia tambah taat? Ada. Kalau tambah usia tambah maksiat? Ada juga kan? Berarti sama-sama ada nih. Jadi benar seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Lah kalau begitu tambah tua tambah taat atau tambah tua tambah maksiat, ini adalah pilihan bagi saya dan panjenengan. Karena memang realitasnya seperti itu. Ada orang tambah usia itu dia berubah untuk menjadi lebih baik, semakin dia itu mendekat kepada Allah. Tapi juga sebaliknya, ada di antara manusia yang tambah usia tapi semakin menjauh dari Allah. Hati-hati jebakan maksud jebakan Batman, jebakan hidup di dunia ini. Kita berada di dunia ini kalau tidak berhati-hati bisa juga terperangkap pada jebakan ya, jebakan Batman itu tadi, jebakan kehidupan dunia. Karena apa? Karena Allah itu memberikan fasilitas kepada saya dan panjenengan hidup di dunia itu dengan kesenangan-kesenangan juga. Nah ini juga sekaligus membuktikan bahwa Allah itu juga memberikan kepada kita hidup di dunia itu kesenangan-kesenangan. Yang saya dan panjenengan itu boleh ambil kesenangan-kesenangan itu, tapi jangan sampai lalai begitu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita berbicara tentang peristiwa sebenarnya hijrahnya Rasul itu sendiri, Rasul itu berpindahnya dari Mekah ke Madinah itu terjadi di Rabiul Awal. Dalam banyak kitab sirah seperti itu. Tetapi kenapa kemudian yang dijadikan momen manajerial pertama bulan Muharram itu, bulan Hijriah itu Muharram, ini tidak bisa dilepaskan dari momentum hijrah itu juga, yakni Bai'at Aqabah. Jadi terjadi Bai'at Aqabah sebelum hijrah itu, disitulah momennya pada Muharram. Dan bersepakat di antara para sahabat, Dzulhijjah itu Asyhurul Hurum, Muharram juga Asyhurul Hurum, maka menutup tahun dengan kemuliaan, mengawali tahun dengan kemuliaan. Ya, insya Allah. Bapak Ibu, apakah kemudian menjadi sederhana? Ya, saya dan panjenengan mau berubah untuk menjadi lebih baik itu apakah sederhana? Tidak. Tidak gampang. Makanya saya pesan kepada jamaah di Darussalam, kalau ada tetangga kita, kawan-kawan kita itu sudah mulai aktif di masjid, itu jangan dibullying, ya, jangan dinyinyirin, kemarin nang masjid, jangan gitu. Justru harus kita support gitu. Kenapa? Berubah untuk menjadi lebih baik itu tantangannya banyak. Loh, dengan kawan-kawannya yang lama, ketika dia mau berubah dia itu sudah dinyinyirin. Masa ketemu dengan kawan baru yang sama-sama berupaya untuk menjadi lebih baik diejek juga. Maka ini yang harus kita jaga. Meskipun kadang-kadang guyonan ya, rata-rata masjid saya kok tumben. Nah, meskipun guyonan seperti itu jangan dilakukan. Kenapa? Bisa jadi pada saat itu Allah itu sedang memberikan pertolongannya kepada yang bersangkutan. Entah mungkin memang dengan kenikmatan yang Allah berikan sehingga dia berubah menjadi lebih baik, atau justru mungkin dengan musibah yang Allah berikan dia berupaya untuk menjadi lebih baik. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu mendapatkan perintah untuk hijrah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan tekanan yang begitu kuat. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini yang harus saya dan panjenengan pegang, Bapak Ibu. Kalau saya dan panjenengan ingin berubah lebih baik, tentu akan banyak cobaan, ujian, tantangan, hambatan, gangguan, bahkan mungkin ancaman. Tetapi kalau saya dan panjenengan yakin dan percaya kepada pertolongan Allah, wa yamkuru
bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah itu mungkin akan memberikan tantangan, hambatan, gangguan, ancaman, cobaan. Tetapi Allah itu juga memiliki rencana. Nah, ini yang harus saya dan panjenengan pegang teguh. Dan rencana Allah itu adalah sebaik-baik rencana. Masya Allah ya, kalau kita melihat kejadian kekinian, ketika kemudian Allah seolah-olah membuka tabir dan menyingkap misteri, kayak sudah ini sudah jadi hostnya acara gosip menyingkap misteri, menyingkap tabir gitu. Ya Allah gitu. Jadi satu persatu Allah ingin tunjukkan kepada saya dan panjenengan, dan ini sudah sekian lama. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau itu ketika mau berubah, apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau itu datang ke tempat persembahannya kaumnya, dan kemudian semua berhala itu dihancurkan. Disisakan satu yang paling besar. Ketika orang-orang itu masuk, pada kaget, Tuhan kok hancur semua? Tuhan saya, Tuhan kita kok pada hancur ini? Siapa yang berbuat ini? Coba cek CCTV. Jangan sampai hilang atau jangan sampai rusak. Nah, kalau dulu belum ada CCTV gitu. Tapi meskipun tidak ada CCTV atau ada CCTV, Allah itu Sami'un basir, ya kan? Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Maka tidak usah kita itu, tidak usah saya dan panjenengan itu merasa gelisah, merasa galau. Andai kata ada orang dalam tanda kutip mau berbuat keburukan kepada kita, sementara saya dan panjenengan itu tetap teguh dengan kebenaran. Tidak usah takut. Kalau toh di dunia mungkin kita diuji oleh Allah dengan kesempitan, dengan penderitaan, insya Allah di akhirat Allah akan memberikan kelapangan, insya Allah. Jadi ada yang mengetahui Ibrahim masuk ke tempat itu dan disampaikan dan disidang Ibrahim alaihissalam. Ketika ditanya apa benar, buktinya mana? CCTV mati, gitu ya, dan tidak ada ini. Ini bahasa saya. Ketika kemudian sampai pada kesimpulan tahu, maka Ibrahim mengatakan, kenapa tidak bertanya kepada berhala yang paling besar? Bukan kayak yang pegang kapak itu adalah berhala yang lebih besar. Ini dahsyat. Kalau kemudian Nabiullah Ibrahim itu tidak cerdas gitu, pasti semuanya itu dihancurkan. Nah, tapi karena di antara para nabi dan rasul itu fatonah kan, memiliki sifat kecerdasan. Satu paling besar didiemin, terus dipegangin kapak gitu. Kenapa tidak tanya kepada yang besar? Maka kata Namrud dan pengikut-pengikutnya, gila kamu, masa kita disuruh bertanya kepada patung? Maka kemudian Nabi Ibrahim membalik apa yang menjadi pernyataannya. Kalau begitu, kenapa kalian menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan kemanfaatan dan juga kemudaratan? Maka kemudian karena memang sudah kadung merasa berkuasa Namrud, maka kemudian langsung divonis, kamu bersalah, kamu akan dihukum. Dihukum bakar. Tapi apa? Kekuasaan Allah berikan, kekuasaan Allah tunjukkan. Maka kalau saya dan panjenengan benar, begitu ya, maka Allah itu pasti akan memberikan pertolongan. Ketika sudah dibakar, ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Tapi ini jangan coba-coba doa ini diamalkan supaya panjenengan kebal dari panas api, ya. Jangan. Sebelum bertemu dengan pesulap merah. Nanti panjenengan kebalnya panjenengan nanti dibuka, oh ternyata pakai baju besi. Ya. Jadi manusia itu punya rencana. Orang-orang kafir sudah kemudian mengepung rumah Rasul Muhammad SAW untuk membunuh beliau, tapi kemudian Rasulullah SAW itu berhasil selamat.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Allah tutup penglihatannya orang-orang kafir itu, seolah-olah tidak tampak tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang keluar dari rumahnya. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Allah menyelamatkan Ibrahim alaihissalam, Allah menyelamatkan Nuh alaihissalam, Allah menyelamatkan Yusuf, Allah menyelamatkan Musa, Allah menyelamatkan Isa, Allah menyelamatkan Nabi dan Rasulnya. Ini karena apa? Mereka berpegang teguh bahwa Allah itu akan memberikan penjagaan terhadapnya. Maka kalau saya dan panjenengan berupaya untuk berubah menjadi lebih baik, dibuli oleh tetangga, dibuli oleh orang-orang yang berada di sekitar, itu tidak apa-apa, tetap minta tolong kepada Allah. Mohon maaf, kalau kita itu berbuat baik, nemen berbuat baiknya, kira-kira diomongin nggak sama tetangga? Kalau berbuat jelek, nemen diomongin nggak? Loh, berarti tetangga panjenengan nggak beres ini. Ngosok api diomongin adalah dia apa? Enggak ya, namanya hidup di dunia itu begitu ya. Kita itu berbuat baik ya diomongin, berbuat tidak baik juga diomongin. Contoh, maaf, ini meskipun Agustusnya sudah mau berakhir, tapi saya tadi mau berangkat ke sini itu terhalang karena kalau lewat jalan Titan masih di portal, akhirnya saya harus muter lewat jalan Emas. Ternyata di jalan Emas raya ditutup, ada panggung kayaknya. Kira-kira saya itu menjadi orang merdeka mau bukan? Di portal. Gak bebas saya. Mau ke Darussalam saya gak bebas gitu. Berarti saya itu gak merdeka. Ngapunten. Seringkali saya ingatkan ini dan kita tuh harus mengambil sikap. Mohon maaf. Saya dan panjenengan itu kalau mau bersyukur kepada Allah, itu kira-kira bersyukur itu berterima kasih dengan orang yang memberi sesuatu kepada kita, kira-kira dengan berbuat baik kepada yang bersangkutan, atau justru kita itu berbuat buruk. Misalnya ada tetangga yang ngantar makanan ke kita, saya dan panjenengan kira-kira mendoakan kebaikan atau mendoakan kejelekan? Kebaikan. Ini wujud kesyukuran, ya kan? Ada yang ngantar makanan, jazakumullah khair, semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik, kan gitu kan? Matur nuwun gitu. Tidak mungkin lampu isu-isu ngantar makanan ancarin panjenengan bos. Tidak mungkin begitu kan? Kalau begitu ya tidak akan diantari lagi, iya kan? Tapi kalau matur nuwun, semoga Allah membalas rezeki panjenengan dengan yang lebih baik. Besok kalau ada lagi boleh gitu, kan gitu kan? Tapi kalau udah ada akan diberi lagi, maaf sama. Ini sebelum saya lanjutkan, kalau menurut panjenengan Indonesia ini sudah merdeka atau belum? Panjenengan ngomong sih banter apa-apa, panjenengan buatan ketinggal, tidak masuk di YouTube kok. Yang masuk saya. Menurut panjenengan kemerdekaan apa bukan? Dereng terusin jamaah dereng. Saya yang memperjelas di dereng, katanya jamaah. Ngomong kok dereng. Nah kalau belum merdeka pokok lomba-lomba. Ayo, pokok panggung hiburan. Memperingati kemerdekaan pulih lebih cepat. Gimana temanya? Oh, berarti pulih lebih cepat, datang meneh cacar monyet. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau saya dan panjenengan maunya bersyukur kepada Allah, tapi dengan banyak melakukan kemaksiatan, ini namanya bukan bersyukur. Saya khawatir ini termasuk ke dalam kufur nikmat. Kenapa? Karena syukur dan kufur itu dua kondisi yang berbeda,
tidak bisa digabung. Konsekuensinya juga berbeda. Kalau bersyukur ditambah nikmat, kalau kufur Allah beri azab. Tidak bisa dicampur-campur. Loh ini saya dan panjenengan itu sudah harus berubah. Mohon maaf, mungkin dulu saya dan panjenengan pernah pada euforia, seneng yang berlebihan, begitu kemudian Agustusan sudah siap-siap, bapak-bapak mohon maaf, lomba voli pakai daster, belum saya ingat-ingat nih. Main bola pakai daster. Emak-emak di tempe ada catatan pinggulnya harus megol gitu. Dulu ada begitu Pak. Terus tidak usah diingat-ingat deh. Itu kalau menurut panjenengan masuk syukur atau masuk kufur? Mana ada, mohon maaf, laki-laki macak perempuan, perempuan macak laki-laki itu dalam agama Islam. Ngapunten nggih? Sudah itu nanti tampil gitu di panggung joget-joget gak karuan sampai kalah sampai gak ingat apa-apa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang saya khawatirkan Bapak Ibu. Ketika kesyukuran ini salah, kita itu istilahnya itu rasa syukur tapi dengan bermaksiat. Saya khawatir ini jatuhnya itu bukan syukur. Betul loh. Coba misalnya biasanya kan ada karnaval. Sekarang apalagi ini euforia 2 tahun tidak boleh gitu. Sekarang muncul ada karnaval. Mohon maaf, karnaval itu kalau tidak ada yang lihat, kira-kira jadi tidak ada karnaval. Halo. Tapi pertanyaannya, kalau ada karnaval kira-kira ada banyak yang lihat atau banyak yang tidak lihat? Maksud banyak yang tidak lihat. Kalau banyak yang tidak lihat, karnaval itu tutup. Maksud maaf, karnaval itu tutup. Tahun berikutnya tidak ada lagi karnaval. Bapak-bapak, mohon maaf ya, mohon maaf, Pak, panjenengan melihat wanita lain yang bukan istrinya dengan sengaja senang ngomong senang. Lu senang loh laki-laki kok. Iya. Cuma pertanyaannya lagi, ketika panjenengan senang melihat wanita lain yang bukan istrinya itu dosa ngomong bener. Loh ibu-ibu sih jawab. Dosa. Tapi dari bapak-bapak mau ibu-ibu ratau dandan ke orang. Saya melihat yang dandan di jalan gitu. Mohon maaf, loh ini kan kita itu seolah-olah dalam tanda kutip itu ditampakkan kemaksiatan. Alhamdulillah hindari gitu. Ibu-ibu seneng gitu ya, didandani, pamer, dilihat oleh banyak orang tuh seneng gitu. Loh, ini yang saya khawatirkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya dan panjenengan itu dijauhkan, semakin dijauhkan dari pertolongannya Allah. Kenapa? Jauh dari melaksanakan perintah Allah. Loh, ngapunten, sakniki sing terkenal itu mohon maaf. Orang yang terkenal itu, yang semakin dikenal itu orang yang alim, banyak hafalan Al-Qur'annya atau banyak hafalan hadisnya, atau penyanyi. Tuh kan. Misalnya panjenengan jadi orang tuanya F. Nah, yang lagi viral F, Fatah berarti ya. Orang tuanya F. Begitu viral, mohon maaf, saya itu melihatnya dari sisi pendidik Bapak Ibu. Kemarin kepala sekolahnya itu sambat, kurung kublem halokes, hitam gitu, belum masuk sekolah, begitu. Kalau misalnya panjenengan jadi orang tuanya, gimana menurut panjenengan? Seneng atau gembira? Ayo seneng atau gembira? Wah ya seneng Pak, belum punya rumah, setelah ini beli rumah. Oh nggak punya kendaraan, setelah ini punya kendaraan. Coba panjenengan yang
ditampilkan dan yang ditampakkan oleh media itu? Siapa? B, J, DKK. Iya kan? Bungi, JJ, Roy dan kawan-kawan itu kan begitu kan begitu. Mereka itu banyak yang mau memberi dan mensupport untuk beasiswa. Waktu itu saya pernah ingat ada kawan-kawan remaja di daerah Yogyakarta. Mereka ngaji di Jalan Malioboro, sepanjang Malioboro. Mereka punya inisiatif begitu. Itu dibully macam-macam. Ngaji di jalan, koyok gak ono, menggoda. Kayak gak ada tempat. Loh, sementara mereka yang mohon maaf, jadwal waktu sholat saja tidak tahu. Doa kepada orang tua saja mereka tidak tahu, tidak hafal. Itu kemudian yang di BO, yang di blow up. Ini orang-orang yang memblow up di belakang ini itu nanti tanggung jawabnya dari Allah besar loh. Akhirnya muncul di mana-mana kan gitu. Masya Allah. Sementara kalau kemudian yang mencoba mendekatkan diri kepada Allah di salah satu sekolah dalam tanda kutip dipaksa untuk memakai kerudung, padahal tidak ada pemaksaan itu. Tiba-tiba langsung tanpa tabayun dimutasi. Padahal mohon maaf, menutup aurat itu 1500 tahun yang lalu kan sudah clear kan, sudah tidak ada persoalan. Ketika Rasulullah SAW diutus dan kemudian menyampaikan ada kewajiban bagi umat Muhammad SAW ketika keluar di tempat umum menutup aurat, itu sudah selesai. Loh kok kenapa kemudian saya dan panjenengan masih mempersoalkan sekarang? Loh berarti saya khawatir bukan karena jangan-jangan kalau tahu saya mending, jangan-jangan kita itu memang tidak pernah tahu dengan kewajiban syariat untuk menutup aurat. Saya khawatirnya begitu. Sehingga apa? Ketika ada orang yang mau menutup aurat, kita itu menjadi orang pertama yang menentangnya. Karena apa? Karena ketidaktahuannya kita, karena jauhnya ajaran Islam dari kita, karena memang tidak pernah diajarkannya Islam terhadap diri kita. Misalnya, naudzubillah min dzalik. Ngapunten, ada jaminan bahwa besok cucu dan cicit kita itu masih akan tetap sholat, Bapak Ibu? Ketika saya dan panjenengan tidak mengajarkan dan tidak memaksa dalam tanda kutip mereka untuk sholat, ada jaminan? Tidak ada. Ini ayat ilakes. Bahaya. Mohon maaf, Bapak Ibu, panjenengan sholat ini ikhlas nopo mboten ikhlas sholat ini? Abot nopo enteng? Maksudnya sing abot itu karena memang godaannya berat. Tapi insya Allah saya dan panjenengan sudah biasa kan? Ala bisa karena biasa. Coba misalnya dulu panjenengan tidak dibiasakan, tidak diajari untuk sholat, kira-kira panjenengan mau nggak sholat di masjid? Yang ada izin, saya tidak mau ke masjid, lampu nggak ngerti caranya sholat. Loh kan begitu kan? Bapak ibu kita itu memaksa sholat nomor dulu. Maksa untuk apa? Untuk biasa. Coba panjenengan kalau misalnya nggak pernah diajari puasa, kira-kira kuat membuat mulai dari subuh sampai maghrib tidak makan, tidak minum. Kalau tidak dibiasakan, tidak akan kuat. Saya itu ada teman belajar, partner, klien, Alita, atas 50 tahun. Ketika Ramadan tidak puasa, kenapa saya tanya? Saya tidak kuat, Pak. Lu kenapa tidak kuat? Saya belum pernah belajar puasa. Masya Allah. Ya kalau balita bawah 5 tahun puasanya sahur subuh, duha, buka. Ya, kalau 50 tahun ini subuh, sahur, duha, ya namanya juga masih belajar. Meskipun belajarnya belajar telat, tidak apa-apa, memang belajar kan begitu. Sama kewajiban menutup aurat ini kalau tidak dibiasakan sejak kecil,
dibuka kecuali pusat sampai lutut. Kalau ibu-ibu seluruhnya tertutup kecuali wajah dan telapak tangan, kan gitu. Bapak-bapak dulu kalau main bola pakai celana pendek atau pakai training pun bisa diingat-ingat pun. Loh, iya kan, upaya menjauhkan kita itu dari syariat yang sebenarnya itu adalah maklum minad din bid-darur, sesuatu yang itu mestinya sudah clear bagi saya dan panjenengan, gitu. Makanya kalau misalnya sekarang kita itu, loh ini kan kebebasan bagi saya, loh hati-hati dengan ide kebebasan itu. Mohon maaf karena sesungguhnya akhlak saya dan panjenengan kepada Allah itu dalam kehidupan dunia itu tidak bebas, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya dan panjenengan itu memang diminta untuk beribadah, bukan untuk bebas-bebasan. Mantan gitu. Panjenengan, bapak-bapak, nanti kalau ikut lomba makan kerupuk masih ikut? Mestinya sekarang sudah bukan lagi makan kerupuk ya. Kan makan kerupuk itu karena dulu kita itu kan dijajah kan gitu. Nah, sekarang sudah makan ini daging kering, tasyrik, empal kering itu ya. Mau makan empal kering atau kalau enggak usus. Wah gitu ya. Supaya lebih syar'i makan kerupuknya sekarang pakai bambu gitu, tapi tetap aja masih makan kerupuk. Cuman yang enggak syar'inya, kurang syar'inya lagi, mohon maaf, Rasul itu kalau minta saya dan panjenengan makan itu cepet-cepetan atau lambat? Kalau suruh makan itu cepet-cepetan atau lambat? Rasulullah itu mengunyah 33 kali, Bapak Ibu. Makanya kalau panjenengan nanti makan sambil pegang tasbih, makan putar tasbih 33 kali. Kunyah 33 kali. Bukan cepet-cepetan. Ayo kalau mau makan kerupuk cepet-cepetan atau lambat-lambatan? Loh kan? Khawatir dijauhkan dari hal-hal yang memang sudah menjadi perilaku kita sehari-hari, yang adabnya dalam Islam itu mestinya kita itu sudah clear. Kita sekarang masih mempersoalkan masalah kerudung itu. Jangan kemudian kita itu mengambil contoh, loh tapi bojone iki dia menyampaikan kemana-kemana kok nggak pakai kerudung, rasa ditiru. Tidak ada nasnya orang yang begituan itu diminta untuk ditiru. Yang ada laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ila akhir. Loh, yang kita diminta untuk mencontoh itu terhadap akhlaknya Rasul. Bahwa orang yang disebut A, B, C, mungkin mohon maaf dipanggil Pak Ustadz, Bu Ustadzah misalnya, tidak ada jaminan sedikit pun ampunan di hadapan Allah, dan tidak ada jaminan surganya Allah. Jadi kalau yang disampaikan benar kita ambil, kalau yang disampaikan tidak benar tidak usah kita ambil, gitu loh. Ini akhlak kepada Allah. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya dan panjenengan itu harus yakin bahwa ketika Allah memberikan petunjuknya, maksudnya aturan tentang kehidupan kepada saya dan panjenengan, dan kalau itu saya dan panjenengan ambil, insya Allah akan selamat. Bagaimana ketika Rasul berada di Gua Sur, sudah hampir-hampir ketemu, hampir-hampir ketangkep, itu taruhannya nyawa loh. Tadi kemudian Allah memberikan apa? Memberikan penguatan. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan gelisah. Sungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang percaya kepada Allah. Loh, betul. Jadi kalau misalnya panjenengan suruh ikut lomba, bapak-bapak pakai daster, tidak ikut, kira-kira diomongin apa mboten? Diomongin, gak berpartisipasi. Padahal kita itu sudah merdeka, tinggal memperingati air, gak gelem. Mohon maaf, pahlawan itu mengusir penjajah itu dengan darah, keringat, dan air mata loh. Sekarang saya dan panjenengan memperingati mengisi kemerdekaan dengan apa? Ayo,
Loh, ngomong pahlawan itu gini. Sekarang geletek kita malah tidak menghargai mereka. Memang lebih nyaman itu berhadapan secara fisik, Bapak Ibu. Menjajah secara fisik, enak wis. Pakai tank Belanda, kita datang pakai batu, pakai bambu runcing, rawopo. Jelas kalau bukan mereka yang mati, kita yang mati. Makanya semboyannya itu kan hidup atau mati. Dan tujuan kita itu mengusir Belanda itu bukan semata-mata untuk menjaga kehormatan negeri tercinta ini secara wilayah, tapi apa? Secara ideologis, secara akidah. Karena mereka tahu pahlawan itu, mereka datang itu dengan membawa gospel, apa? Keyakinan, ideologi, dan mereka mengobarkan semangat jihad. Loh kan begitu kan? Gitu. Loh kita sekarang Panjat Pinang. Mak-mak Panjat Pinang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gitu. Aduh. Makan kerupuk, makan kelereng, gak ubah-ubah. Oh, sendok kelereng. Ya coba sekali-sekali wujud kesyukuran itu lombanya diganti yang lebih cerdas gitu ya. Bapak-bapak lomba hafalan juz 29. Weh, mantul. Insya Allah cepat selesai itu acaranya. Kenapa? Karena tidak ada pesertanya. Ibu-ibu lomba hafalan hadis Arba'in. Wah itu begitu dibuka pendaftaran seminggu, insya Allah langsung ditutup dan selesai juga. Kenapa? Tidak ada yang daftar. Nah sekarang pura-pura senang-senang. Saya khawatir ini kenapa Allah itu tidak memberikan keberkahan. Keadilan bukan menjadi keadilan untuk semua. Kekayaan bukan menjadi kekayaan untuk semua. Ya, saya khawatir. Kenapa? Karena Allah mensyaratkan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh, maka aku akan bukakan keberkahan atas negeri itu dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka itu mendustakan. Fa'akhadnahum, maka aku akan berikan azab kepada mereka bima kanu yaksibun, sebab apa yang mereka kerjakan. Saya dan Madinah juga baca wa in ta'adzana rabbuka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Saya khawatir kalau saya dan Madinah mengaku bersyukur tapi dengan melakukan kemaksiatan ini tidak termasuk syukur, tapi nanti masuk ke dalam kufur. Lah kalau kufur azab Allah sangat pedih. Lah inilah Bapak Ibu, kita tuh harus berubah. Kita tuh harus berpikir, jangan sampai kemudian yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini sudah tahu tapi tetap kita lakukan berulang. Kita itu tahu Allah melaknat laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Tapi kadang-kadang kita tampakkan itu dan kita biarkan perilaku kita itu dilihat oleh anak-anak kita. Ya, bapak-bapak main volley pakai dasar lucu nopo mboten? Lucu nopo mboten? Faktanya kan lucu kan juga itu pro ya kan gitu. Padahal yang melihat itu anak-anak kecil. Ya, emak-emak yang ditempel megang gol itu ya. Itu lucu nopo mboten bapak-bapak? Padahal gak lucu aslinya itu. Tapi itu dibiasakan dan itu diteruskan. Saya khawatir ketika Islam melarang, tapi kemudian yang terjadi itu sebaliknya. Justru apa yang dilarang dalam Islam kita jadi tidak tahu, dan kemudian yang kita ketahui apa-apa yang dilarang. Contohnya, menutup aurat itu sudah fix, clear, tidak ada persoalan, tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama tentang kewajiban menutup aurat. Lah sekarang kita itu malah masih mempersoalkan. Ada apa dengan pemahaman kita? Loh gitu loh Bapak Ibu gitu. Maaf gitu. Saya tidak ikut Pak lomba. Loh terus saya jadi panitianya bodoh.
panitianya tambah. Loh, tapi kalau panjenengan jadi panitia, saya sangat anjurkan panjenengan jadi panitia. Tapi yaitu tadi, memilih pilihan acaranya yang betul-betul menjadikan diri kita itu semakin mendekat kepada Allah, karena bersyukur itu dengan ketaatan. Ketika mungkin kita tidak keluar, dan ketika kita sudah sampaikan ini adalah kemaksiatan, mungkin akan ada yang membicarakan. Tetapi yakinlah, ketika Allah yang memuliakan kita, maka insya Allah tidak ada nilainya hinaan makhluk yang ada di dunia ini. Tapi kalau sebaliknya, naudzubillah min dzalik, Allah sudah menghinakan, pujian seluruh makhluk di dunia itu menjadi tidak ada artinya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, percaya dengan pertolongan Allah, percaya dengan apa? Dengan perlindungan Allah. Yakin bahwa Allah menjadikan saya dan panjenengan di dunia ini semata-mata untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Dan kalau itu yang saya dan panjenengan lakukan, insya Allah Allah akan memberikan pertolongannya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-'ulya wallahu 'azizun hakim. Dan Allah akan menjadikan kalimat orang-orang yang kafir itu sufla, hina, rendah, wa kalimatullah, dan orang-orang yang senantiasa menjaga dan percaya dengan pertolongan Allah, dan dia senantiasa mengingat-ingat Allah, senantiasa mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil, maka Allah akan meninggikannya. Wallahu azizun hakim. Dan Allah Maha Perkasa dan lagi Maha Bijaksana. Ada syarik 5 menit menuju sholat isya. Aman? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berubah untuk menjadi lebih baik tidak sederhana, tetapi yakinlah bahwa Allah itu akan memperhatikan orang-orang yang mau menolong agamanya. Menjadi lebih buruk itu pun juga sebenarnya tidak sederhana. Karena apa? Hakikatnya itu juga adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepada yang bersangkutan. Maka ketika kita itu berubah menjadi lebih baik, ada tantangannya. Berbuat buruk itu juga pasti ada tantangannya. Maka pilihan yang terbaik bagi saya dan panjenengan itu adalah menetapkan dan meneguhkan ajaran Allah dalam kehidupan dunia ini. Insya Allah. Bersabar Bapak Ibu ya, sebentar lagi. Panjenengan kan tidak berharap 2 kali lipat usianya dari yang sekarang kan? Enggak ya? Enggak, itu bagi yang sudah 70 gitu. Bagi yang berapa usianya? Oh, bagi yang 15 kan tentu masih pengen 2 kali lipat ya. Bagi yang 15 insya Allah masih 2 kali lipat. Kalau yang 70, apa kayaknya harus capek, kesel gitu. Nah inilah hidup di dunia itu. Dinikmati apa yang Allah berikan, tapi jangan sampai kemudian melalaikan. Ambil apa yang Allah berikan atas kenikmatan yang diberikan kepada kita, tapi jangan sampai lalai dari yang memberikan nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala di momentum Muharram 1444 Hijriah ini menjadikan diri kita orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, bersabar dalam melaksanakan perintah, bersabar dalam meninggalkan larangan Allah. Kita akan didik diri kita akan didik keluarga kita akan didik anak-anak kita akan didik orang-orang yang berada di sekitar kita dengan ilmu Islam, dengan adab Al-Quran. Insya Allah Allah akan memberikan keselamatan. Mohon maaf dan batin. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.